Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Para frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Pertama, dari tempat ini kepada kita sekalian, saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2023. Saya sendiri melakukan aktivitas pertama di tahun 2023 itu dengan potong kuku. Sesuatu yang tidak sengaja dilakukan, tetapi kemudian setelah saya merenungkan, ternyata itu adalah sinyal pertama yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk bagaimana menjalani tahun 2023 ke depan. Tadi siang waktu mau makan, setelah makan saya kupas jeruk. Nah, waktu saya kupas jeruk inilah ternyata kuku saya kepanjangan dan kemudian rusaklah dia dan kuku saya rusak dan ada rasa pedis di tangan. Pengalaman itu membuat saya merasa saya harus potong dulu kuku ini karena sudah terlalu panjang. Ini hal biasa, tetapi kemudian saya merenungkan karena persis setelah itu jam Angelus. Pikiran saya langsung tertuju pada tahun baru itu adalah membangun obsesi untuk 365 hari ke depan, dan 1 Januari adalah Hari Raya Maria Bunda Allah. Kira-kira apa yang saya dapat maknai dari peristiwa kecil dan sederhana ini untuk memulai tahun 2023? Lalu saya minta Frater Basten untuk ambilin video saya sedang Angelus, tetapi sebelumnya saya sudah merekam sebuah cuplikan kata-kata untuk memaknai arti dari potong kuku sebagai aksi pertama di tahun 2023. Dan saya renungkan adalah begini. Kita cenderung suka mencari hal-hal besar dan hebat untuk segera tenar dan sukses. Maka kita sering memasang target yang tinggi. Tapi ternyata kesuksesan itu dan kebahagiaan itu terletak pada ketika kita memperhatikan hal kecil dan sederhana yang lupa
atau sepele untuk tidak diperhatikan orang, tetapi memberikan dampak yang sangat besar. Maka memotong kuku itu hal yang sepele dan tidak pernah kita perhatikan, tetapi itu sangat berbahaya kalau tidak diperhatikan, karena di situ bisa ada banyak kuman, bisa juga merusak tangan kita, dan itu sangat penting. Dulu pernah saya mengatakan waktu weekend MA kepada para pasutri, pernahkah kamu sebagai suami atau istri potong kuku pasanganmu? Pasti tidak, dan tidak ada yang pernah perhatikan sampai di sana. Tapi kalau sampai ada pasutri yang rela menanggalkan waktu untuk potong kuku pasangannya, pasti itu sangat membahagiakan. Karena apa? Tumben-tumben dan hebat bahwa memperhatikan kuku suami atau istri untuk dipotong oleh pasangan itu langka, tapi sangat membahagiakan. Dan cinta itu tergetar dan tumbuh dari perhatian kepada hal-hal kecil dan sederhana. Lalu saya teringat akan kata-kata dari Mother Teresa ketika ia mengatakan dan mengajak kita untuk lakukanlah hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Saya bersyukur memulai tahun 2023 dengan cinta yang besar memperhatikan hal yang kecil dan sederhana dalam hidup saya, yaitu potong kuku. Dengan ini saya diajarkan untuk jalanilah tahun 2023 tidak dengan melakukan hal-hal besar dan hebat, tapi lakukan hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Nah, saya pikir inilah yang dilakukan oleh Bunda Maria, yang membuat dia diberi gelar sebagai Maria Bunda Allah, karena ia mencintai hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Bapak Ibu, bisa saja kita bertanya, seberapa besar sih hati Maria ketika ia menyimpan semua perkara itu di hatinya? Kan dalam Injil dikatakan bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Pertanyaannya, seberapa besar hati Maria untuk bisa menyimpan semua perkara? Jangankan perkara hidup sendiri, jangankan perkara hidup orang, perkara hidup sendiri pun belum tentu kita mampu. Atau seandainya coba kita ikut dan masuk dalam perkaranya Sambo yang sudah berjalan beberapa bulan, kan gerah juga kita ya, kok tidak selesai-selesai. Itu perkaranya orang membuat kita gerah. Bagaimana dengan perkara kita sendiri? Jadi hati kita tidak cukup kuat untuk menampung perkara-perkara hidup, apalagi perkara orang. Cuman memang bedanya sekarang ini orang kalau punya perkara bawa ke ranah hukum. Jarang orang menyelesaikan perkara itu di hati. Hal yang kemudian memang menjebak kita ke dalam persoalan yang lebih pelit. Maka dengan Maria menyimpan semua perkara di hati dan merenungkannya, juga kita diajak untuk mari menyelesaikan perkara-perkara hidup dengan hati. Tidak perlu hati yang besar, karena yang lebih penting adalah berhati kecil tetapi ada cinta yang besar di dalam hati. Itu yang penting. Dan ketika kita punya cinta yang besar di dalam hati yang kecil, maka segala apapun bentuk perkara dan persoalan hidup pasti tidak akan membuat kita galau dan stres. Karena apa? Kita hadapi dengan senyum, kan gitu. Jadi resep kehidupan adalah hadapi apapun dengan senyum. Tapi tidak akan pernah kita tersenyum menghadapi kenyataan apapun kalau tidak ada cinta di hati. Karena orang baru bisa tersenyum kalau hatinya bahagia. Dan orang baru bisa bahagia kalau ada cinta di hati. Kalau tidak ada, orang tidak bisa akan tersenyum. Walaupun tersenyum mungkin hanya senyum-senyum lipstik gitu. Seolah-olah senyum tapi hati tetap kacau balau. Jadi Maria berani menyimpan semua perkara di dalam hati bukan karena ia memiliki hati yang lebih besar dari kita, tetapi karena ia memiliki cinta yang besar di dalam hati yang kecil. Apa itu cinta yang besar? Prinsip hidup yang bergantung pada rencana dan kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan inilah resep kehidupan yang sangat penting untuk kita mampu menghadapi setiap perkara dan persoalan hidup dengan senyum, dengan cinta yang besar. Kalau kita membiarkan Tuhan bekerja di dalamnya. Karena bagi kita cinta itu Allah. Allah adalah kasih.
kata Santo Yohanes. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam menggapai dan menelusuri tahun 2023, tidak mungkin kita tidak punya banyak perkara dan persoalan hidup. Bagaimana kita menghadapi semuanya untuk tidak melihat itu sebagai beban yang membuat kita menderita? Taruhlah cinta yang besar di hati. Taruhlah Tuhan di hati. Karena Yesus itu lahir di kandang hati untuk membantu, menguatkan kita menghadapi apapun gejolak dan tantangan hidup. Dan Yesus yang lahir adalah firman yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan menurut penginjil Yohanes yang kita bacakan dalam misa penutupan tahun semalam, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah kehidupan. Firman itu menjadi pelita yang selalu menerangi. Jadi logikanya, kalau ada Tuhan di hati Yesus yang telah lahir, maka ia akan menjadi firman yang kemudian menjadi sinar dan cahaya yang menyinari pikiran kita. Makanya dulu saya pernah bilang, kalau mau memiliki pikiran yang encer dan cerdas, nyalakan hati dengan cinta. Karena setiap apapun bentuk persoalan hidup, pemikiran atau pekerjaan kita, kalau kita menerima dengan tulus dan cinta, akan menjadi ringan. Bapak Ibu, sebuah kenyataan dan masalah menjadi besar bukan karena ia memang berat dan besar, tapi karena kita sudah lebih dahulu berpikir atau kepikiran tentang itu masalah yang besar. Tapi kalau kita enteng dan enjoy menghadapinya, itu akan membuat masalah yang sebesar apapun tetap tidak menjadi persoalan yang membebankan. Karena segala masalah itu menjadi besar berawal dari pikiran. Pikiran kitalah yang membuat hal-hal kecil itu menjadi masalah besar, karena dipikirkan, yang kemudian membuat kita kepikiran. Coba kalau kita bersihkan pikiran, pasti kita tidak punya banyak masalah. Karena pikiran akan membawa kita ke dalam khayalan yang berlebihan. Seandainya begini, seandainya begitu, tetapi kita tidak cukup mampu melakukan. Itu yang menciptakan masalah. Jadi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ketika kita memikirkan dan mengidealismekan sesuatu yang sangat tinggi, tapi kita tidak cukup mampu melakukan, itu yang menciptakan masalah. Kesenjangan antara apa yang kita harapkan dan pikirkan dengan kenyataan. Pinginnya tahun ini beli motor baru, tetapi gaji tidak naik-naik. Nanti jadi persoalan ketika cita-cita terlalu tinggi untuk membeli motor baru di tahun 2023, tapi gaji tidak cukup, itu kan yang membuat kita terbebani. Jadi obsesi lebih tinggi daripada kemampuan. Dan memang masalah kehidupan itu ketika kemauan lebih besar daripada kebutuhan. Dan inilah bahaya untuk kita. Tidak semua apa yang kita mau itu kita butuhkan, tetapi semua kebutuhan kita itu mau tidak mau harus kita penuhi. Dan dengan ini juga saya mengajak kita untuk mari membangun dan menatap 2023 dengan cinta yang besar di dalam hati yang kecil, dengan belajar dari Bunda Maria, dan mari kita hidup dengan apa yang kita butuhkan, jangan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Karena kemauan dan keinginan kita sangat banyak, sangat tinggi, tetapi kadang-kadang itu tidak kita butuhkan. Setiap kali masuk mall ada banyak diskon barang-barang, pingin untuk membeli, apalagi sudah dapat THR. Walaupun sebelumnya kita tidak membutuhkan untuk membeli baju itu, tapi karena kita pingin untuk membeli, jadilah kita membeli. Pulang sampai di rumah tidak dipakai. Padahal kalau uang itu pakai untuk beli beras kan, karena kita butuh makan, kan gitu. Jadi cara berpikir seperti inilah yang perlu kita bangun supaya kita tetap enjoy dalam hidup. Dan kita tidak mungkin tanpa masalah dalam hidup. Tapi mari kita melihat masalah dan perkara itu walaupun besar dengan cinta yang besar di dalam hati. Dan marilah kita lebih banyak melakukan hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar, karena itu yang membuat kita bahagia. Potong kuku adalah salah satu contoh, sangat kecil dan sederhana, tapi bagi saya itu sudah sangat menyelamatkan di hari pertama tahun 2023. Karena kalau saya tidak potong,
bisa jadi kuku yang lain yang panjang bisa akan merobek tubuh saya sendiri. Saat ada gatal, saya garuk, kan robek karena kuku panjang. Tidak mungkin kita berpikir sejauh itu. Apalagi, lagi-lagi, kalau Anda hidup bersama istri, dan Anda punya waktu untuk mau potong kuku pasanganmu, pasti itu sangat membuat dia bahagia. Karena cinta dan perhatian selalu muncul dalam hal-hal kecil. Jadi lakukanlah hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Dan hadapilah perkara yang besar dengan hati kecil, dengan cinta yang besar, seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Ketika para Majus dari timur datang untuk mengunjungi Yesus dan banyak bercerita tentang Yesus, tentu ada sebuah obsesi yang dipasang di dalam diri Maria. Apalagi mereka mengagung-agungkan Yesus, bahwa Yesus itu begini dan begitu, sampai mereka yang adalah para raja dan para Majus dari timur itu berani datang mengunjungi. Jadi para sarjana semua yang datang, orang kaya dan orang berpengetahuan. Hanya Yesus yang sekecil itu, mereka datang jauh-jauh. Itu kan membuat Maria merasa sangat hebat. Tapi Maria tidak melihat itu sebagai sebuah kehebatan, karena Tuhan sudah berbicara. Waktu dia pergi ke Bait Allah, menyunatkan Yesus pada hari ke-8, apa kata Simeon di sana? Anak ini akan menjadi pedang yang menghunus jiwamu. Jadi Yesus yang digadang-gadang menjadi orang besar, kemudian akan menjadi pedang yang menghunus jiwa Maria. Tapi bagaimana Maria menghadapi semuanya itu? Dia percaya ini anak Tuhan, ini anugerah Tuhan, bahwa Yesus besok mau jadi apa? Haknya Tuhan. Yang perlu untuk dia lakukan adalah menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anak. Dia serahkan Yesus kepada penyelenggaraan Allah, dia bawa Yesus ke Bait Allah, dan biarkan Yesus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan kita tahu, seperti yang saya singgung waktu malam Natal, ketika Yesus lahir, Yesus dipangku oleh Bunda Maria sebagai seorang bayi yang membahagiakan. Tapi ketika di Golgota diturunkan dari salib, Yesus lagi-lagi dipangku oleh Bunda Maria, bukan sebagai bayi yang membahagiakan, tapi sebagai jenazah yang sangat menyakitkan. Maria sudah tahu itu, tapi ia enjoy menghadapi semuanya, karena prinsip hidup, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Mungkin inilah prinsip hidup yang kita bangun di tahun 2023. Apapun kenyataan dan tantangan yang akan kita alami, mari jalani dengan prinsip, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Bapak Ibu, selamat menjalani tahun 2023, dan saya titip lagu Maria ini untuk selalu mengingatkan Anda bahwa jangan pernah tidak melibatkan Maria dalam hidup dan perjuanganmu, baik dalam cita-cita, dalam pekerjaan, dalam merawat cinta dalam hidup berkeluarga, dan dalam meraih cita-cita dan harapan apapun yang perlu Anda tanamkan di tahun 2023. Maria, ibu kaum beriman, dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya
bagi Sang Putra Allah. Maria, ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati Yesus Kristus. Maria, ibu kaum beriman, ratu para imam. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria, Bunda Allah. Doakan kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat menjalankan tahun 2023. Berjalanlah selalu bersama Bunda Maria untuk kita mampu menghadapi segala perkara hidup sebesar apapun dengan hati kecil, tetapi ada cinta yang besar di dalamnya. Semoga Tuhan memberkati.